anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah teladan anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Hari ini kita akan melaksanakan diseminasi dari hasil supervisi yang baru saja kita laksanakan. Saya hormati Ibu Kepala Madrasah dan saya hormati Bapak Ibu Dewan Juru yang hadir pada hari ini. Kita sama-sama untuk melaksanakan kegiatan diseminasi hasil supervisi. Sebelumnya, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Ibu Kepala Madrasah untuk memberikan kata pembuka dalam kegiatan diseminasi ini. Untuk itu kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai pendidik dan tugas kita setiap semester ya. Jadi kita harus melaksanakan supervisi. Jadi ibu yang disupervisi, bapak ibu sekalian, dan saya sebagai kepala madrasah yang mensupervisi, kadang-kadang juga didampingi oleh pengawas atau didampingi oleh ibu pakar kurikulum. Karena ini sudah menjadi bagian dari tugas kita, dan ini dilaksanakan supervisi ini tujuannya supaya apa? Supaya kita dalam mengajar, dalam melaksanakan tugas itu selalu lebih baik dan lebih baik lagi untuk ke depannya. Jadi tadi sudah ada supervisi, sekarang diseminasi dari hasil supervisi itu, dan saya persilakan kepada Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Kepala Madrasah untuk selanjutnya saya persilakan pada Ibu Bida untuk menyampaikan hasil masukan baik kelebihan maupun kekurangannya kepada rekan sejawat ya, agar kita semua bisa memberikan mungkin ada masukan ataupun untuk pembelajaran bagi kita semua. Silakan Ibu Bida. Kepala Madrasah, senior dan yang hormat, dan yang saya hormati Ibu Bapak dan Guru yang hadir dalam ruangan ini. Untuk hasil diskusi bersama Kepala Madrasah tadi, yaitu untuk kekurangannya dari segi praktiknya itu, untuk putri itu saya harus bisa lebih tingkatkan lagi supaya mereka lebih banyak gerak. Maklum yang perempuan itu kadang malas bergerak lebih ke laki-laki. Terus yang kedua itu untuk durasi itu saya harus menyesuaikan. Diupayakan setiap KBM itu harus ada praktek setiap jamnya. Jadi pada di kelas juga diimbangi, di kelas juga dan di lapangan juga. Kalau kelebihannya kata kepala sekolah tadi, dari tahun sebelumnya sampai sekarang alhamdulillah ada sedikit kemajuan. Terima kasih. Jadi ada kemajuan ya dari proses ini. Mungkin dari Bapak Ibu Guru ada tambahan atau pertanyaan kepada Ibu Bida. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan mungkin sedikit saran yang diberikan. Nah, yang pastinya untuk olahraga itu memang lebih banyak di physical exercise itu, latihan fisik. Tapi mungkin untuk seperti teori mungkin bisa diberikan semacam leaflet atau summary rangkuman gitu. Jadi untuk membaca anak-anak seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Suryansa. Sama-sama. Ya, kalau yang lain ada? Sedikit mungkin ya, juga tambahan mungkin sama Ibu Tika, di dalam olahraga itu kan mungkin anak-anak itu tidak cuman olahraga dalam segi bola saja, mungkin seperti itu kan. Maka dikasih selingan setiap olahraga itu mungkin
olahraga apa mungkin seperti itu kan, seperti bulu tangkis atau apa, anak-anak sekiranya anak-anak itu tidak bosan olahraga ini terus kan, seperti itu. Dan kebetulan ini anak-anak ini sebetulnya minta itu olahraga main bola kan, seperti itu, cuman karena faktornya itu tidak boleh kan, seperti itu, mungkin bisa diselingi. Nah, seperti itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih masukannya. Demikian ya untuk masukan dari Bapak Ibu tentang supervisi yang sudah disampaikan oleh Ibu Tika tentang bagaimana tadi kegiatan di pembelajaran di sekolah. Untuk selanjutnya, karena sudah Ibu Tika menyampaikan, saya persilakan untuk Pak Suryansa SPD untuk menyampaikan hasil namanya supervisi ya, diseminasi kali ini terkait dengan masukan-masukan ataupun kelebihan yang sudah diberikan kepada Ibu Kepala Madrasah untuk sama-sama kita semua mengetahuinya. Silakan untuk Pak Suryansa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakallahu khairan kasih pada atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk menyampaikan hasil diskusi bersama kepala MTS beserta Nadia. Mulai dari kekurangan dulu ya, dari dulu. Untuk kekurangan ini, untuk kekurangan kebetulan pada saat tampil itu tidak terlalu banyak kekurangan. Hanya saja tadi saran dari Ibu Kepala MTS dan Pak Sumadio itu tadi meminta agar lebih banyak dilakukan conversation, daily talks, percakapan sehari-hari itu supaya lebih intensif lagi. Meskipun tadi di kegiatan praktek itu anak-anak diminta menulis dan untuk menampilkan hasil kerjanya bersama teman sebangku, tetapi tadi permintaan dari Ibu Kepala MTS saya dilakukan lebih intensif. Kegiatan harus ada kegiatan conversation atau dialog. Dan untuk kegiatan PM atau pekerjaan rumah juga didorong itu berupa tugas yang berbentuk praktek. Lalu untuk kelebihan tadi, untuk kelebihannya alhamdulillah kegiatan belajar mengajar yang tadi sempat saya lakukan itu sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Sumadio dan Ibu Zainia. Alhamdulillah untuk kegiatan belajar mengajarnya sudah sesuai dengan tahapan dari mulai persepsi, kegiatan inti sampai kegiatan penutup itu syukur alhamdulillah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan dari RPP. Selain itu ada saran dari Pak Sumadio dan Ibu Zainia. Kebetulan ada 3 orang siswa-siswi di kelas 7 yang masuk klasifikasi siswa inklusi ya, ini siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi mungkin nanti kita punya strategi khusus untuk mengkondisikan, karena tadi ada salah satu siswa yang mungkin agak sedikit kurang tenang pada saat kegiatan belajar mengajar. Mungkin nanti kita bisa diskusikan sama-sama seperti apa strategi untuk membuat siswa tersebut sedikit lebih terbuka dari dulu. Tapi untuk 2 orang siswi yang lainnya yang ada di depan tadi alhamdulillah dapat ikut kegiatan, bahkan ketika saya minta untuk tampil justru 2 siswi itu yang berani tampil untuk pertama kali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Lebih dan kurang saya mohon maaf yang salah tentang diri saya pribadi, yang benar pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Suryansa yang sudah menyampaikan masukan-masukan ya dari pengawas maupun dari Kepala Madrasah. Mungkin ada masukan lagi atau saran dari rekan-rekan Dewan Guru. Silakan. Mungkin kalau misalkan percakapan tadi itu ya, mungkin bisa kali Pak ditambahkan kayak berupa video percakapan atau mungkin kayak listening bahasanya ya. Nah, disesuaikan karena bisa lihat contoh gimana percakapan berbahasa Inggris dengan baik penggunaan. Mungkin itu sih.
Terima kasih kepada Bu Sira. Ada lagi? Pengalaman karena ini bahasa Inggris ini kurang lebih dengan bahasa Arab sebetulnya, dengan bahasa Arab. Maka kalau biasanya saya itu di dalam percakapan, terutama kalau dalam bahasa Arab itu mufradat atau kosakata. Nah itu sebelum belajar, anak-anak itu ya kosakata yang mau dipelajari itu kita baca-baca bersama terlebih dahulu, seperti itu sebelum menginjak ke pelajaran lebih jauh lagi, terutama itu dalam sapaan lah sehari-hari seperti itu kan. Ya, kalau bahasa Inggris ya tentunya dengan bahasa Inggris seperti itu. Kalau saya dengan bahasa Arab ya dengan bahasa Arab seperti itu. Itu kalau bisa itu seperti itu dipraktekkan setiap masuk ke dalam kelas sambil anak-anak itu untuk menghafalkan sedikit lebih sedikit. Nah, supaya anak-anak itu mungkin kalau tidak dihafalkan cuma baca seperti itu mungkin tidak melekat lah mungkin di otak anak-anak mungkin seperti itu. Kalau sambil sekaligus banyak membaca sambil baca bersama dan sekaligus sambil mereka hafalkan, mungkin itu anak-anak itu lebih cepat itu dalam praktek mungkin seperti itu aja mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Tadi saya sempat dokumentasi ya, tapi alhamdulillah sudah dipraktekkan apa yang disarankan, jadi sama-sama diucapkan oleh guru, Yansa dan anak-anak juga mengikuti, cuma mungkin lebih intensif lagi ya untuk lebih apa namanya terbiasa sehingga mereka sudah sehari-hari sudah diucapkan. Tapi alhamdulillah tadi sangat semangat sekali ya untuk sampai-sampai pengen mati sebenarnya. Karena sifatnya itu ya kenalan dari pendidikan manusia. Mungkin sudah terbiasa kan bahasa. Oke. Terima kasih untuk itu karena sudah semua ya. Tinggal selanjutnya saya persilakan kepada Ustaz Usiri menyampaikan diseminasinya materi fikih ya. Itu saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Tadi dari hasil diskusi bersama Kepala Madrasah dengan Bapak Sumadio, bahwasanya ketika didiskusi itu kekurangan dari kami ketika supervisi tadi di kelas, di antaranya yang dari ada 2 poin dari kepala sekolah. Yang pertama yaitu tidak mempraktekkan langsung ke tempat wudhu. Sebetulnya bukan tidak mau mempraktekkan langsung, kan mau praktek langsung ke tempat wudhu, kan anak-anak itu tak mau praktek saja. Anak takut, anak-anak itu malu. Seperti itu. Makanya tadi cuma praktek di dalam kelas. Kemudian yang kedua, mungkin ada pengoperasian RPT yang tidak sesuai. Bukan tidak sesuai, yang di situ kebetulan maklum lah ngoprinya mendadak kan seperti itu, sehingga ada yang tidak di-delete di situ. Diantaranya yaitu yang di situ ketika praktek itu tidak ada seperti boneka, itu tidak ada kan seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu yang ikut terprint juga di situ ada batu, ada apa kan seperti itu kan, alat-alat istinja kan seperti itu ikut terprint juga. Kemudian yang berikutnya yaitu gambar peraga juga ada di situ kan. Sebetulnya kalau di RPK itu ada, cuman tadi ketika praktek itu tak ada. Nah seperti itu. Tuh dari kepala sekolah. Kemudian dari Bapak Sumadio di sana menjelaskan bahwasanya kalau mau bentuk kelompok itu dari saran dari Pak Sumadio itu misalnya 5 kelompok, maka yang ngasih masukan dari kawan-kawannya itu tidak harus dari semua 5 kelompok itu, maka cukup mengambil dari 5 kelompok itu perwakilan 1 orang atau 2 orang saja. Itu sudah cukup, sudah mewakili dari semuanya. Apalagi anak di kelas 1 itu tadi yang disampaikan ada yang kekurangan dari segi fisiknya atau mentalnya seperti itu, sehingga itu tidak berjalan dengan baik. Seperti itu tadi yang disampaikan.
Kemudian juga dari Pak Sumadio itu ngasih saran seperti ini. Kalau mau praktekkan yang lebih bagus itu, praktekkan langsung, ambilkan satu orang tuh anak-anak, jangan ditunjuk orang lain langsung, ya bawa ke tempat wudhu. Seperti itu satu orang itu, baik itu kena yang bisa atau yang tidak bisa, itu langsung suruh bawa ke tempat wudhu, langsung praktek wudhu. Nanti setelah itu baru dikomentari apa kesalahannya dan kelebihan dari mereka yang praktek wudhu itu. Nah itu ya, itu dari segi kekurangan dan masukan dari Kepala Madrasah dan Bapak Sumadio. Kemudian alhamdulillah ya, kelebihannya kalau tadi itu banyak praktek, cuman prakteknya tersebut itu tidak langsung ke tempat wudhu. Itu kata Pak Sumadio itu sudah alhamdulillah, hanya anak-anak itu sudah banyak yang hafal niatnya wudhu, juga banyak yang hafal doa setelahnya wudhu. Itu kelebihannya, itu banyak praktek. Nah itu aja mungkin ya yang dapat saya sampaikan dari apa yang saya laksanakan tadi di dalam kelas, dan hasil kesepakatannya itulah yang tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi masukan kepada kita, sehingga kedepannya nanti ketika kita supervisi lagi itu lebih baik lagi seperti itu. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Rusdi yang sudah memaparkan hasil supervisinya. Apakah ada dari Bapak Ibu mau memberikan tambahan dari yang disampaikan Ustaz Rusdi? Kalau tidak ada, silakan. Sekian jawaban dari Ustaz, atas kesempatan yang diberikan pada saya, mungkin sedikit menyampaikan usulan Ustaz ya. Jadi seperti yang kita ketahui di MTS kita punya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, jadi rumpun kebahasaan. Mungkin boleh nanti ke depan kalau nanti ada kegiatan semacam kegiatan seperti tadi Ustaz, mungkin boleh nanti kita buat alur atau nanti istilah-istilah tertentu di sini kita buat trilingual Ustaz. Jadi ada kata-kata bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Jadi supaya nanti kita bisa punya konsep trilingual, 3 bahasa Ustaz. Silakan Ustaz. Oh ya, tadi ada tambahan satu. Tadi itu ada lupa, sebetulnya tadi itu ketika praktek itu ada 2 orang yang kebetulan sama-sama kurang fisiknya, itu rebutan tadi itu. Yang pertama Syarifah Nadila, kan dia yang mau maju, dan kebetulan itu barengan sama kelompoknya dengan Yusyahara tuh. Nah itu kan tadi pertama ketika maju ke depan memaparkan tentang masalah hasil kelompoknya itu kan Yusyahara. Nah itu kemudian yang kedua ketika praktek yang kedua dari kelompok yang ketiga itu juga kok Yusyahara lagi tiba-tiba lari seperti itu ke depan mau praktek wudhu. Nah, sehingga Syarifah Nadila masa Yusyahara terus, saya enggak, kayaknya itu ada gimana rasa tak enak lah untuk Syarifah Nadila seperti itu. Tapi alhamdulillah Yusyahara seperti itu ketika praktek di depan itu hafal, aktif. Meskipun itu sambil gurau, dia itu bahkan doa setelahnya wudhu itu hafal gitu. Itu yang membuat saya kagum itu seperti itu. Ya, yang normalnya belum tentu hafal seperti itu. Bahkan dia itu sampai Pak Sumadio itu tiba-tiba lari ke depan mau praktek baca niatnya wudhu, dipraktekkan sampai selesainya, meskipun itu sambil gurau, tapi alhamdulillah betul semuanya gitu dari bacaan itu. Nah itu mungkin tadi saya dengarkan dari pemaparan Pak Sumadio ketika Pak Suryansa itu anak-anak itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Maka disitulah mungkin kelebihan dari Yusyahara seperti itulah. Itu aja mungkin, terima kasih. Terima kasih. Ya, tambahan mungkin kalau tadi kelompoknya dipisah ya. Iya. Bagaimana kalau dijadikan satu kelompok sehingga mereka nanti bisa diskusi ya. Seperti tadi itu ketika bahasa Inggris ya Pak ya. Jadi satu kelompok jadi mereka pakai sama-sama sehingga tidak ada berebut gitu. Jadi jadikan satu kelompok ya bisa. Tapi memang anak-anak seperti itu memang dan memang ada kelebihannya yang bisa kita. Saya jadikan 5 kelompok tadi itu kan sesuai dengan ini, kata saya itu per kelompok
menjelaskan tentang masalah syaratnya wudu. Per kelompoknya lagi, satu kelompoknya lagi itu menjelaskan tentang masalah rukun wudu. Kemudian satu kelompoknya lagi itu menjelaskan tentang masalah sunnah-sunnah wudu. Kemudian kelompok yang keempat itu menjelaskan tentang masalah hal-hal yang membatalkan wudu. Dan yang kelima itu menjelaskan tentang masalah cara-cara di dalam berwudu. Nah, seperti itu. Itu maka dijadikan 5 kelompok. Dan kebetulan tadi itu anak-anak tak ada yang bawa LKS. Itu bahkan sudah di share di grup itu, lupa ada HP-nya gini lah, ada HP-nya gini lah. Itulah mungkin saya jadikan 5 kelompok karena LKS-nya ada 5. Tadi terima kasih. Ini ada lagi dari rekan-rekan. Oke, alhamdulillah sudah semua ya. Pemaparan dari kegiatan supervisi yang dilakukan. Yang supervisornya adalah Ibu Kepala Madrasah dan pengawas monitoring dari Pak Sumas. Mudah-mudahan dari kegiatan ini ke depannya kita sudah terbiasa ya, sehingga nanti kita akan melakukan seperti ini. Tujuannya adalah gunanya untuk kita sama-sama tahu, sehingga nanti apa sih masukan dari kepala madrasah dan apa kekurangannya bisa jadi masukan bagi kita yang mungkin baru ataupun yang sudah untuk memperbaiki. Ini itu saja, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan. Baiklah, kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Dilanjutkan dengan doa penutup majelis. Saya tutup, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah terhadap anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal.